saya akan share apa yang muncul di di desktop saya biar nanti bisa kelihatan semuanya. Baik, kelihatan semuanya ya ini ya. Kita dalam menuliskan satu karya ilmiah itu kan perlu judul. Pertama judul. Setelah judul, kemarin Imradkar. Imrad itu adalah singkatan dari introduction, M-nya method, rad-nya adalah result, and discussion, kemudian karnya conclusion. Ini paling gampang nih, yang paling akhir acknowledgement, pengakuan, dan reference. Oke, maka kita tentukan dulu judulnya apa. Ini kan gagasan kebiasaan ini kita copy saja masuk ke ChatGPT ya. Berikan judul artikel yang terstruktur dalam ilmu administrasi negara. Titik. Yang tadi ini control shift ya, control shift bukan di enter ya. Dari sini tadi shift enter, kemudian control V dimasukkan yang tadi. Tinggal dimasukkan, dia akan ngasih judul ke kita. Ini judulnya, inovasi kolaboratif pengurus energi, kabinet gemuk, ada 5 judul. Yang tinggal kita copy salin ya. Balik ke sini, mau pilih judul yang mana silahkan dipilih. Ya. Ini biarin aja bintang-bintang, biarkan kayak gitu. Oke. Judul terstruktur itu ada inovasi, ada kabinet gemuk, ada pragmatisme, ada politik transaksi, atau ini mau dijadikan satu. Bisa dijadikan satu. Misalkan ya. Ini kan tadi sama ya. Ini judul-judul ini. Buat pendahuluan dalam artikel yang berkenaan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang dikaitkan dengan, masukkan ini, yang dikaitkan dengan materi. Kalau ini terlalu panjang, ini saja cukup. Ctrl C dengan ini. Kabinet gemuk, pragmatisme, rekonsiliasi, politik transaksi, dan kabinet ala militer. Masukkan. Dia pendahuluan, ini adalah pendahuluannya. Akan nulis langsung semuanya. Copy. Oke. Kemudian kita masuk ke introduction, pendahuluan ya. Pendahuluan, Ctrl V. Masuk semuanya sudah. Yang tadi. Oke. Ini pendahuluan. Era kepemimpinan diwarnai dengan sebuah kebijakan, analisis utama kebijakan tidak hanya mencerminkan strategi diambil. Nah, baik. Sekarang teman-teman bisa lihat sini. Kabinet diambil dan ini kan di copy nih. Ctrl C. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke namanya scholar.google.com. Oke, yang tadi kita copy, yang dari sini, kebijakan tidak hanya mencerminkan strategi. Nah, ini dimasukkan ke dalam sini, Ctrl V. Kemudian cari. Nah, untuk membuat artikel yang terbaik itu 4 tahun ke belakang, jadi sejak tahun 2024. Di sini adalah mencerminkan ekonomi, kebijakan ekonomi dan kompleks. Ini semuanya ada di sini. Kemudian kita klik kutip di sini. Kalau seandainya kita mau ambil
APA, kita tinggal klik di sini. Ini adalah doktoral disertasi doktor. Kalau kita ragu dengan disertasi, kita ambil yang lain. Misalkan pakai jurnal, ambil yang sini. Ini juga ada kata-kata yang mirip di sini kan? Kan di sini. Nah, APA misalkan ya, kita ambil, klik di sini sekali, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke sini. Cara masukkannya gimana? Ini ada dua cara. Cara yang pertama cukup dengan menggunakan footnote, insert footnote. Tinggal masukkan Ctrl V, masuk semuanya. Yang paling mudah pakai footnote dulu semuanya. Nanti tinggal dirapikan terakhir. Itu yang pertama. Kemudian footnote kedua, misalkan inovatif, kolaboratif, penting, kebijakan, kepentingan. Nah ini konsep kolaboratif ini bisa diperpanjang lagi. Misalkan ini kan kita copy, kita balikan lagi ke ChatGPT untuk menerangkan tentang ini. Ini kan sudah konsep kolaboratif. Kemudian kita kasih perintah yang baru. Jelaskan dengan contoh konkret, ya kan, untuk menunjang pendahuluan dan hal-hal atau gap penelitian terdahulu. Nah, masukin, dia akan nulis contoh konkretnya, ada gap penelitian terdahulu juga ada. Kita copy, kemudian kita balikan lagi ke sini. Ini biarkan seperti itu, ditambahkan di sini Ctrl V. Jelasannya seperti ini, karena dia harus nyambung kan penjelasannya ini. Nah kan dalam kerangka ini konsep inovasi kolaboratif penting, oke. Inovasi kolaboratif, pendekatan di berbagai. Nah ini masuk semuanya, holistik kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya program Smart City, oke. Misalkan, nah itu ya. Nah kita ambil lagi yang per kalimat yang menunjang. Seperti tadi konsep inovasi sudah, ini kan bukan dari kita nih, dari orang. Maka kita ambil ini yang paling enak itu Bapak Ibu. Ini kan sudah kita copy nih konsep ini ya. Ctrl C. Kemudian kita balik ke sini, mana sini? Kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Mana nih? Nah kan konsep kolaboratif ini di copy, balik lagi ke arah mana tadi? Jangan sini ya. Nih ke Scholar, itu di copy semuanya. Yang tadi konsep kolaboratif itu, ini akan muncul banyak. Ambil satu sejak tahun 2020. Ini rujuk semakin banyak, ini semakin bagus untuk kita rujuk. Kita ambil, klik Ctrl C. Ini kan Elsevier nih, berarti kita ambil dari Scopus. Kemudian dari sini kita ambil untuk kita masukkan footnote. Masuk footnote lagi. Demikian dan seterusnya. Termasuk di Jakarta inisiatif mencapai kembangan infrastruktur sampai titik ya Bu ya, Pak. Lintas mati itu kemudian kita ambilkan dari sini tentang Jakarta ya. Inisiatif mencakup infrastruktur, ini yang pakai bahasa Inggris saja kita terjemahkan. Di Jakarta inisiatif mencakup pengembangan yang kayak gini, bisa di parafrase. Inisiatif pembangunan ya. Kemudian kita masukkan bahasa Inggrisnya, mesti ada itu. Nah, strategic for development smart city in Tangerang. Jadi kan bicara tentang smart city kan? Kita kutip, kita ambil, Ctrl C, balik lagi ke sini, footnote, Ctrl V. Terus banyak-banyaknya kita masukkan. Gitu. Gapnya terdahulu. Ini menjadi gap. Gap itu apa? Gap itu akan untuk menentukan untuk menentukan rumusan masalah, gitu ya. Karena pada akhirnya kita harus menentukan masalah sebelum metode datang, gitu. Ini kan nanti silakan dibaca, filenya akan saya bagi untuk menentukan semuanya ini
bagian tak terpisah pemerintahan menuntut pembangunan jalankan alokasi. Ini di copy aja, masukkan ke sini, lihat ya. Oke. Ini Pak kehalangan. Ctrl V. Ini bahasa Inggrisnya kita ambil, masukkan ke sini, Ctrl V. Mana ini? Si jalannya. Internet, kan transactional politik. Ambil yang dari buku sekali-sekali. Ini banyak tuh rujukannya, 5.900 ribu. Ambil buku ini. Apa? Kalau apa terus-terusan apa ya? Ini American Psychologist Association. Mana tadi? Sampai di sini. Insert footnote, Ctrl V. Oke, kemudian kita semuanya sudah dimasuk-masukin, misalkan ya Bapak Ibu ya. Semua sudah dimasuk-masukin ininya, apa namanya? Itu Ctrl J barusan untuk justify garisnya. Semuanya misalkan sudah dimasuk-masukkan di sini, pada akhirnya harus dituliskan adapun tujuan gitu ya. Artikel ini adalah untuk mengetahui apa tadi? Judul. Misalkan judulnya tentang yang tadi ya, kebijakan publik di era Prabowo misalkan gitu ya. Kan pilihannya masing-masing ya. Kebijakan publik di era Presiden Prabowo. Ini bisa ditengahkan, besarkan, kemudian dibuat judul yang besar, uppercase. Nah, ini kan judulnya kan? Ctrl C, kita masukkan tujuan untuk mengetahui. Balikin lagi, sentence atau case, untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan publik di era Presiden Prabowo memberikan dampak reformasi misalkan administratif misalkan ya, saya nggak tahu betul apa enggak. Kecil ini berapa? 17. Oke, 17 kelihatan. Nah, kemudian untuk mengetahui metodenya kita kembali ke judul gitu. Metode ya, yang akan kita tanya kepada ChatGPT, buat metode penelitian dengan judul artikel apa tadi? Ctrl V. Dengan pertanyaan rumusan pada artikel seberapa jauh deh ya. Ini kemudian kita kirim tes. Ini rumusan masalahnya, tekniknya seperti ini, datanya gini, validitasnya kayak gini. Kopikan saja semua. Biasanya dia menggunakan kualitatif ya. Ini kehalangan, metode Ctrl V. Oke. Nah, yang kayak gini kan begini Bapak Ibu ya. Nih saya perlihatkan ini kan banyak banget dan gak mungkin tulisan kayak gini. Nah, untuk mudahnya ini di blok ya, desain penelitian. Ini rumusan nggak perlu, rumusan dari desain aja ya. Ctrl X dihapus semuanya. Kita akan masuk ke metode penelitian ya. Ini dihapus saja rumusan masalah. Kita masuk ke seperti tadi. Kita terjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Ini untuk mudah nih. Kemudian kita copy. Setelah copy kita masuk ke Quillbot namanya ya. Quillbot ini. Kemudian kita pastekan di sini. Riset desainnya seperti apa? Dibuat summarize. Di summarize cuma satu kalimat saja. Dikopikan. Kalau mau 2 kalimat lebih panjang bisa.
karena mungkin satu kurang banyak ya, resummarize. Dia mungkin agak panjang kalimatnya. Nah, seperti ini. Tadi kan pendek. Kita copy ya, copy yang sebelah sini full text. Kemudian kita balikin lagi dari bahasa Inggris, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kemudian menggunakan pendekatan copy. Kemudian kita balikan ke sini, paste. Kira-kira seperti itu. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Oke. Balik lagi ke sini. Memang agak muter-muter ya. Kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa ke dalam bahasa Inggris. Ya, qualitative approach with case study. Masukkan Prof. MR nelfon saya. Ya Pak. Ya Pak. Halo, assalamualaikum. Ya Pak. Belum Pak. Masih ngajar. Dikit lagi Pak. Dikit lagi. Ya Pak. Dikit lagi. Ini dikit lagi ya, sebentar ya. Maaf ya. Ini copy, kemudian masuk ke sendikia, cari. Nah, kemudian setelah itu kita ambil satu yang paling banyak nih, kutip, copy APA, Ctrl C, balik lagi ke grup, masuk sini. Seperti biasa, reference, insert footnote, Ctrl V. Pria, case study methodology qualitative research, nah gitu. Oke. Seterusnya dan seterusnya, termasuk result. Setelah result, conclusion. Conclusion itu gampang Bapak Ibu. Kita tinggal ambil saja bagian ininya, misalkan ya, kira-kira ada 5 atau 6 paragraf, copy. Ini kan untuk conclusion ya. Kita masuk ke seperti biasa ChatGPT. Nah, buat kesimpulan dan saran dalam satu kalimat titik. Ctrl V, enter. Dia akan buat, langsung buat. Ini kesimpulan dan saran. Balikin lagi, kesimpulannya adalah kebijakan presiden di era Presiden Problem menunjukkan potensi besar mendorong ekonomi berbasis melalui inovasi kolaboratif, namun memerlukan dan sebagainya. Reference, ekonomis kan ucapan terima kasih kepada Prof. MR dan seterusnya. Atas Juanda. Referensi, kita tinggal masuk ke sini. Ctrl A di blok, Ctrl C di copy, Ctrl V di paste, satu-satunya hilangkan semuanya. Nomor satu hilangkan. Kemudian di blok semuanya, tinggal di sorot pakai A sampai Z. Oke. Samakanlah kemudian Calibri 17. Calibri 17. Nah, kemudian dimajukan sedikit bawahnya, jadilah sebuah artikel dalam 15 menit. Demikian, saya nanti share filenya ya. Bisa dipakai